Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Ensiklopedia Islam, sebuah channel YouTube yang memberikan informasi mengenai dunia Islam secara fun, santai, namun insya Allah kredibel. Sebelum kita mulai, boleh dong subscribe dulu. Belakangan ini, kaum urban dunia mulai mengadopsi gaya hidup lewat menikah dengan komitmen tidak memiliki keturunan. Istilah populernya disebut dengan child free. Child free sengaja dilakukan dengan beragam alasan, mulai dari faktor ekonomi hingga sosial yang melatar belakangi para pasangan tersebut memutuskan demikian. Melakukan child free artinya enggan memiliki keturunan dengan cara dipersiapkan dari awal menyusun pernikahan. Alasan sosial ekonomi seperti enggan memiliki keturunan yang berasal dari ayah dan ibu yang memiliki latar belakang keluarga berantakan, jaminan ekonomi, hingga terbebas dari belenggu hamil dan melahirkan menjadi sebab gaya hidup child free ini mulai digandrungi masyarakat urban global. Dari kampanye child free yang beredar di media sosial, argumen-argumen seperti ketidakpastian finansial dan emosional jadi pertimbangan utama. Tren tersebut mulai meningkat di Indonesia, apalagi mulai banyak public figure yang mengumumkan bahkan melakukan normalisasi gaya hidup yang berasal dari negara-negara barat tersebut. Apakah Islam memperbolehkan child free dalam pernikahan? Lalu, untuk apa menikah kalau tidak ada motif punya anak? Mari kita bahas. Pertama, kita harus clear bahwa misi utama pernikahan dalam Islam adalah kemaslahatan. Maslahat untuk siapa? Kemaslahatan dalam Islam meliputi individu, pasangan suami istri, keluarga, masyarakat, negara, dan dunia. Dan kita juga perlu tahu, ada 5 pilar pernikahan untuk mewujudkan kemaslahatan. Yang pertama, misakon ghalidho. Keyakinan bahwa perkawinan adalah janji yang kokoh sehingga tidak mempermainkannya. Hal ini terkait dengan nikah sebagai komitmen pasangan suami istri dengan Allah, sehingga setiap keputusan dalam pernikahan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah, termasuk mau punya anak atau tidak. Kedua, zawaj. Keyakinan bahwa suami dan istri dalam perkawinan adalah berpasangan sehingga saling melengkapi dan bisa bekerja sama untuk kemaslahatan. Ketiga, muasyarah bil ma'ruf. Suami dan istri saling memperlakukan pasangannya secara bermartabat. Keempat, musyawarah. Suami dan istri menjadikan musyawarah sebagai cara mengambil keputusan keluarga, termasuk dalam memutuskan akan memiliki anak atau tidak. Kelima, tarodin. Suami dan istri saling menjaga kerelaan pasangannya dalam setiap tindakan, termasuk jika salah satu ingin memiliki anak atau tidak. Keputusannya yang diambil harus diridhoi. Jadi pilar-pilar inilah yang penting untuk diperhatikan. Lalu bagaimana dengan child free? Keputusan memiliki anak adalah salah satu cara untuk mewujudkan kemaslahatan bagi sebagian orang. Tapi bisa jadi tidak memiliki anak juga adalah cara yang maslahah. Kita lihat lapisan kemaslahatan tadi. Misalnya, ada pasangan yang memilih tidak memiliki anak biologis karena melihat dunia sudah overpopulasi. Pasangan tersebut kemudian memilih untuk merawat anak-anak yang terlantar. Jika itu dianggap sebagai kemaslahatan bagi pasangan tersebut, kenapa tidak? Namun, jika bagi sebuah pasangan yang memiliki anak biologis adalah kemaslahatan bagi mereka, hal ini juga bagus. Yang penting itu adalah keputusan bersama. Bukan karena salah satu pasangan memiliki keinginan A, kemudian ia memaksa pasangannya mengikuti tanpa dimusyawarahkan, tanpa juga kerelaan pasangannya.
Hal itu tentu bertentangan dengan pilar pernikahan dalam Islam. Jadi boleh child free nggak nih? Jawabannya tergantung ya, karena prinsip dasar hukumnya tergantung ilat atau sebab. Yang jelas memutuskan punya anak mesti memastikan anak tidak menjadi generasi yang lemah. Yang memutuskan tidak punya anak mesti memastikan juga bahwa pilihan itu membuat pasangan suami istri lebih banyak bisa mewujudkan kemaslahatan dalam bentuk lainnya. Lalu ada pertanyaan, bukannya syarat menikah itu salah satunya akil balik, yang artinya punya tujuan reproduksi. Kalau menikah tak berurusan dengan punya anak, tidak usah menunggu akil balik dong. Oke, mari kita jawab juga. Benar, Islam mensyaratkan dua hal tersebut. Artinya, berakal saja tidak cukup kalau secara usia belum balik. Juga sebaliknya, usia yang cukup harus disertai dengan intelektualitas yang memadai. Akil balik itu tidak hanya siap secara biologis, tapi juga mental, sehingga mampu memutuskan tindakan yang maslahat bagi diri sekaligus pasangannya. Karena pernikahan itu bukan hanya persoalan biologis, tapi juga spiritual dan pertimbangan lainnya. Dalam Islam, hukum pernikahan itu beragam. Hukum asal menikah adalah diperbolehkan atau mubah. Namun, hukumnya bisa berganti jika bertemu dengan kondisi-kondisi khusus. Misalnya, bagi orang yang tidak mampu menahan hawa nafsunya, maka menikah menjadi wajib. Namun, pernikahan bisa jadi menjadi haram. Misalnya, jika ada orang menikah dengan tujuan untuk menyakiti pasangan. Atau bagi orang yang tidak punya kemampuan lahir batin, maka pernikahan juga haram baginya. Pernikahan juga menjadi sunnah bagi orang yang sudah cukup lahir batin. Sunnah ya, sunnah itu jika dikerjakan mendapat pahala, ya jika tidak nggak apa-apa. Sekali lagi, tujuan punya anak dan tidak adalah cara untuk mencapai maslahah. Setiap pasangan punya kondisinya masing-masing. Yang penting ingat kelima pilar di atas. Tidak ada satupun dalil di Islam yang mengharamkan child free. Kata Nabi, Islam itu mudah, jangan dipersulit. Yang paling penting adalah menjadi insan yang maslahah untuk semua. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas merupakan manusia yang ideal. Mereka yang menjadi versi diri yang terbaik sehingga mampu menyebar manfaat seluasnya. Begitupun pasangan suami istri yang ideal. Memutuskan punya maupun tidak, dari anak semua tergantung manfaatnya. Demikianlah penjelasan ensiklopedia Islam tentang child free fenomena. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.